Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, tentunya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Ibu Dia Astuti, pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Konsentrasi Manajemen Perkantoran Fase F kelas 11, Elemen Ekonomi dan Bisnis. Silakan simak dan tonton sampai selesai. Terima kasih sebelumnya sudah berkunjung serta dukungannya dengan like, komen, share, dan subscribe. Pembahasan materi kali ini adalah Elemen Ekonomi Bisnis Fase F, Manajemen Perkantoran kelas 11. Capaian pembelajaran, pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami ilmu ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi, perilaku konsumen dan produsen, jenis pasar, bentuk badan usaha, lembaga keuangan, rencana usaha kecil dan menengah, e-commerce, serta dasar-dasar pemasaran. Adapun tujuan pembelajaran adalah dengan menyimak video ini, maka diharapkan peserta didik akan mampu mendeskripsikan konsep dasar ilmu ekonomi dan mengidentifikasi pelaku kegiatan ekonomi, konsumen, dan produsen. Adapun materi pembelajaran pada video kali ini, kita akan membahas tentang ilmu ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi, dan perilaku konsumen dan produsen. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Dan apa yang akan kita pelajari dalam ilmu ekonomi ini? Serta apa manfaat dari ilmu ekonomi ini bagi manusia? Baiklah, sekarang kita akan mulai pembahasan ini dari pengertian ilmu ekonomi. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia ini berasal dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga dan nomos yang artinya adalah hukum atau peraturan yang berlaku. Secara sederhana, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi ini juga dapat dipahami sebagai sebuah usaha dalam membuat suatu alternatif barang ataupun jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Berikut ini adalah pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Sedangkan menurut Anne Gregory Smith, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Sementara itu menurut Richard J. Lipsky, menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan J.S. Mill mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Mempelajari ilmu ekonomi mempunyai banyak macam manfaatnya. Manfaat yang paling utama yaitu mampu membantu menyelesaikan masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini sendiri merupakan masalah antara keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga akhirnya terbentuklah sebuah jarak antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas tersebut. Yang kedua adalah mudah dalam memahami peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi. Manfaat ilmu ekonomi yang sangat berguna di kehidupan sehari-hari ini adalah membuat kita lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang kita punya. Kemudian selanjutnya, dengan mempelajari ilmu ekonomi ini juga akan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat, khususnya dalam lingkup ruang keluarga. Dengan belajar ilmu ekonomi, kita dapat dengan bijak dan cermat mengatur skala prioritas kebutuhan-kebutuhan keluarga dan juga pribadi
dari yang terpenting dahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian pelaku ekonomi adalah orang yang bergerak dalam bidang ekonomi. Pelaku ekonomi dalam hal ini juga bisa kita pahami sebagai semua pihak, baik itu perorangan ataupun organisasi yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Adapun pihak yang melakukan 3 aktivitas ekonomi ini disebut dengan produsen, distributor, dan konsumen. Secara garis besar, ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Kemudian seiring berjalannya dengan waktu, maka kemudian pelaku ekonomi ini berkembang menjadi 5, yaitu rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Masing-masing dari kelompok tersebut memiliki fungsi dan peran dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang terus-menerus tanpa henti. Di mana dari keempat pelaku perekonomian ini sebetulnya sama-sama memiliki hubungan erat dan timbal balik. Adapun peran rumah tangga yang terjadi, ini juga saling memberikan kontribusi satu dengan yang lainnya. Jika salah satu saja di antara 4 pelaku ekonomi ini tidak berjalan maksimal, maka elemen lainnya kemungkinan besar akan terganggu pula kelancarannya. Nah, sekarang mari kita simak penjelasannya pada masing-masing pelaku kegiatan ekonomi ini seperti berikut ini. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Pengertian rumah tangga konsumen adalah orang atau kelompok masyarakat yang berperan sebagai pengguna, pembeli, dan pemakai produk atau jasa yang dihasilkan dan ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap orang akan menjadi konsumen di suatu waktu yang berbeda. Kehidupan yang terus berjalan tentu saja akan memberikan kesempatan untuk menggunakan dan memakai berbagai macam barang dan jasa yang menyebabkan ketergantungan untuk mempertahankan hidup dari waktu ke waktu. Yang kedua, rumah tangga produsen. Definisi dari rumah tangga produsen ini adalah perusahaan atau organisasi yang bertugas mengolah bahan mentah dari konsumen atau supplier, serta barang setengah jadi menjadi barang yang siap pakai atau diperjualbelikan. Contohnya misalnya rumah tangga produsen yaitu perusahaan industri, perusahaan dagang dan jasa, baik itu dari perseorangan, CV, firma, hingga perusahaan terbatas. Selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, rumah tangga produsen ini juga memiliki tujuan untuk meraih laba sesuai visi dan misi perusahaan yang direncanakan sejak awal. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang dimaksud dengan rumah tangga pemerintah di sini adalah pelaku ekonomi yang menjadi penengah di antara pelaku-pelaku perekonomian lainnya. Mereka merupakan badan yang bertugas mengatur, mengendalikan seluruh aspek dalam perekonomian dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat. Nah, di sini selaku pihak yang mempunyai kekuasaan tertinggi, seluruh kebijakan dan ketentuan harus dipatuhi terutama oleh rumah tangga produsen. Misalnya, dalam menetapkan harga satuan produk, penentuan upah minimum regional, pemberian batasan-batasan terhadap penggunaan faktor produksi, dan lainnya. Selain itu, rumah tangga pemerintah ini berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, menciptakan kekondusifan keadaan dalam dunia usaha, memproduksi barang dan jasa melalui BUMN, serta membelanjakan pendapatan negara demi keperluan pemerintah. Yang keempat,
Rumah tangga luar negeri. Pelaku perekonomian yang terakhir ini, yaitu rumah tangga luar negeri, adalah orang atau kelompok yang menjadi pengguna produk dalam negeri melalui tahap ekspor dan impor terlebih dahulu. Beberapa peran rumah tangga luar negeri antara lain adalah sebagai konsumen, investor, produsen, dan juga ahli. Selanjutnya, kita bahas perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Apa itu produsen dan konsumen? Tentunya kita sering mendengar istilah produsen dan konsumen ini dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia bisnis. Istilah lain dari konsumen adalah pembeli. Mereka dapat membeli produk, barang, dan jasa untuk diri sendiri maupun untuk diperdagangkan kembali, yang kemudian dia disebut sebagai pengecer jika menjual kembali barang atau jasa tersebut. Sedangkan produsen adalah orang atau pihak yang memproduksi barang ataupun jasa untuk dijual atau dipasarkan. Nah, produsen di sini sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Setiap individu dan masyarakat secara umum memiliki kecenderungan tertentu dalam melakukan konsumsi. Yang dimaksud dengan konsumsi di sini adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Perilaku konsumen yang pertama yaitu perilaku konsumsi rasional. Perilaku konsumsi rasional ini adalah perilaku konsumen yang didasari atas pertimbangan rasional atau nalar dalam mengkonsumsi suatu produk. Suatu pembelian dikatakan rasional apabila produk tersebut mampu memberikan kegunaan optimal bagi konsumennya. Kemudian yang kedua, produk tersebut benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, mutu produk yang dibeli terjamin kualitasnya dan harga terjangkau serta sesuai dengan kemampuan konsumen untuk membelinya. Kemudian yang kedua, perilaku konsumsi tidak rasional atau irasional. Perilaku ini adalah sebuah tindakan dalam berbelanja di mana dapat dikatakan tidak rasional apabila seseorang konsumen memutuskan membeli barang tanpa pertimbangan yang baik. Seperti misalnya, membeli barang hanya karena tertarik dengan iklan yang menggiurkan, tertarik membeli barang hanya karena mereknya yang terkenal, atau mungkin membeli barang hanya karena obral atau untuk memperoleh bonus hadiah, serta konsumsi hanya untuk pamer atau gengsi, jadi bukan karena kebutuhan akan barang tersebut. Perilaku produsen. Produsen atau pengusaha adalah orang yang mencari peluang yang menguntungkan dan mengambil resiko seperlunya untuk merencanakan dan mengelola sebuah bisnis. Agar berhasil, maka seorang pengusaha harus mampu melakukan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pengarahan, dan yang keempat pengendalian. Hal ini artinya bahwa dalam perencanaan terkait dalam penyusunan strategi, rencana bisnis, serta visi perusahaan, maka seorang pengusaha harus tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua mengenai pengorganisasian, semua sumber daya yang ada harus bisa ia kelola untuk mencapai tujuan perusahaannya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun modal. Kemudian yang ketiga mengenai pengerahan, agar rencana bisa terwujud, maka pengusaha wajib untuk mengarahkan dan membimbing anak buahnya. Dan yang keempat pengendalian adalah kemampuan ini ada hubungannya dengan bagaimana hasil pelaksanaan dari kerja tersebut. Nah, itulah perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi.
di mana kegiatan ekonomi ini tidak lepas dari peran rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen yang tentunya membuat perekonomian bisa berjalan dari tingkat mikro hingga makro, di mana keduanya memiliki peran masing-masing dan saling bergantung sebagai pelaku kegiatan ekonomi, di mana konsumen membutuhkan barang dan jasa dalam kegiatan konsumsi, lalu produsen berusaha memenuhi berbagai permintaan barang jasa melalui kegiatan produksi. Produsen memerlukan konsumen agar mampu terus berproduksi dengan menyediakan barang dan jasa secara berkelanjutan, dan begitu juga sebaliknya. Perilaku rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen tentu saja berbeda dalam kegiatan ekonomi yang turut membuat perbedaan dalam perannya. Di samping itu pula, kegiatan turut melibatkan pula peran dari pemerintah dan juga masyarakat luar negeri yang turut menyokong proses perekonomian berjalan lebih baik. Dan kiranya sampai di sini pembahasan materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama saya, Ibu Dia Astuti. Sampai jumpa dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.